Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat dan cerdas, hari ini kita akan mempelajari materi matriks ya. Tujuan pembelajarannya agar kalian dapat memahami, menentukan, dan menyelesaikan masalah matriks. Oke, cekidot. Jadi, apa sih itu matriks? Matriks merupakan kumpulan bilangan ataupun bilangan-bilangan yang disusun sedemikian hingga membentuk persegi ataupun persegi panjang yang dibatasi oleh kurung. Bisa kurung biasa ataupun kurung siku. Itu adalah pengertian dari matriks. Jadi, ada bilangan-bilangan nih. Bilangan-bilangan itu disusun di dalam sebuah kurung, bisa kurung biasa ataupun kurung siku. Nah, itu yang dinamakan dengan matriks. Bentuknya itu bisa kayak persegi ataupun persegi panjang gitu ya. Kita lihat bentuk umum dari matriks. Bentuk umum dari matriks ini dibatasi oleh kurungan ya. Bisa kurung yang begini nih, kurung biasa, ataupun kurung yang tegak itu kurung siku. Tadi saya sudah jelaskan bisa begini, kurung biasa ataupun kurung siku yang begini. Gini kan. Jadi matriks itu adalah kumpulan dari beberapa angka atau angka yang disusun di dalam tanda di dalam kurung biasa ataupun kurung siku. Di dalamnya ada angka, nah itu dinamakan dengan matriks. Bentuknya bisa persegi ataupun persegi panjang itu ya. Nah, kita lihat dulu bentuk umumnya. Ini dikurungin nih, kurung biasa. Saya bikinnya ada A, B, C, tapi ini berupa bilangan ya. A, B, C, D, E dan seterusnya. Ini disebut matriks. Nah, matriks ini ada yang dinamakan dengan baris dan juga kolom. Baris itu yang mana? Baris itu yang yang dari kiri ke kanan gitu ya. Yang horizontal itu dinamakan baris. Ingat-ingat, yang dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan itu disebut baris. Yang atas nih AB disebut baris ke-1, DE disebut baris ke-2 dan seterusnya sampai ada baris ke N ya. Baris ke N itu tak tentu sampai berapanya, bisa aja sampai ke 100, ke 1000 bisa juga. Nah, sedangkan yang dari atas ke bawah yang secara vertikal itu disebut kolom. Disebut kolom, dari atas ke bawah disebut kolom. Kolom AD ini kebaca dari atas ke bawah, AD disebut dengan kolom 1, BE disebut kolom 2 dan seterusnya sampai kolom ke N gitu ya. Jangan terbalik. Baris yang dari kiri ke kanan, itu baris ya kan, yang mendatar ataupun yang vertikal dari atas ke bawah itu disebut kolom. Jangan terbalik karena itu paling penting. Nah, di matriks ini, di dalamnya ini anggota-anggota matriks disebut juga dengan elemen matriks ya. Yang A, B, D, E ini disebut juga dengan elemen matriks atau anggota-anggota matriks gitu ya. Nah, ada juga dapat dikatakan banyaknya baris dan kolom. Nah, itu disebut dengan ordo. Ingat-ingat, ada yang namanya ordo. Ordo ini untuk menentukan banyaknya baris dan kolom. Berapa banyaknya baris, berapa banyaknya kolom itu disebut dengan ordo. Biasanya simbolnya M kali N. Tuh, M-nya ini adalah baris. Ini baris. Ini baris dan yang ini kolom. Ya, ingat-ingat. Ordo merupakan banyaknya baris dan kolom. Sedangkan yang di dalamnya nih anggota matriks disebut dengan elemen matriks. Oke. Kalian baca materi matriks di PPT yang saya kirim. Jenis-jenis matriks dibaca ya. Jangan lupa dibaca jenis-jenis matriks. Ada matriks apa aja? Nah, dalam matriks itu ada yang namanya diagonal utama. Diagonal utama itu misalkan A,
C, D. Ini ya, misalkan A, B, C, D. Yang namanya diagonal utama itu adanya dari kiri paling atas ini menyerong ke kanan bawah. Ini yang namanya disebut dengan diagonal utama ya. Dari kiri menyerong ke bawah itu disebut diagonal utama. Pokoknya yang miring-miring itulah ya. Ini disebut dengan diagonal utama. Diagonal utama ya, ini disebut diagonal utama. Jangan lupa disebut diagonal utama ya. Ingat-ingat, ini namanya diagonal utama. Nanti sangat diperlukan. Kita bahas sedikit jenis-jenis matriks, nggak semuanya. Sisanya kalian baca di PPT. Jangan lupa baca, literasi itu sangat penting, oke? Yang pertama adalah matriks identitas. Ini yang sering digunakan ya, matriks identitas. Matriks identitas itu matriks yang anggota diagonal utamanya adalah 1. Anggota diagonal utama atau elemen matriks di diagonal utamanya 1. Sedangkan sisanya anggota yang lain adalah 0. Misalnya, nih matriks identitas ya. 1, 0, 0, 1. Nih, ini matriks identitas. Ada lagi? Ada. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini contoh matriks identitas. Ini ya, bentuk matriks identitas ya. Ingat-ingat. Sekarang, contoh menentukan ordo suatu matriks ya. Tadi ordo adalah banyaknya baris dan kolom. Ya, untuk menyatakan banyaknya baris dan kolom. Biasanya ditulisnya ordonya tuh di sini nih, di bawah sini. Berapa kali berapa. Sekarang kalian lihat. Barisnya ada berapa? Baris itu yang ke kanan, dari kiri ke kanan kan? Dari kiri ke kanan nih. Ini baris nih. Ini baris pertama, ini baris kedua. Berarti banyaknya baris ada 2. Berarti ditulis ordonya 2. 2. Kalian tulis 2. 2 ya. Sekarang kolomnya ke bawah. Kolom itu yang ke bawah. Kita lihat. Ada 1, 2, 3. Ada 3. 1, 2, 3. Berarti kolomnya ada 3. Jadinya adalah 2 kali 3. Nah gitu. Berarti ordo dari matriks ini adalah 2 kali 3. Gitu. Jangan disama denganin, jangan dihitung. Tidak boleh. Jadi ordonya adalah 2 kali 3. Udah cukup. Berarti artinya apa? Barisnya 2, kolomnya 3. Gitu ya. Itu yang namakan dengan ordo. Ingat-ingat. Nah, kalau ditanya tentukan elemen dari matriks tersebut yang berada di baris kedua, kolom kedua. Misalkan ya, yang diminta adalah tentukan elemen dari matriks tersebut yang terletak di baris kedua dan kolom kedua. Yang mana elemennya? Baris kedua, kolom kedua. Baris kedua kan yang ini nih. Kolom kedua mana? Yang ini. Berarti adalah 0. Jawabannya adalah 0. Tuh, jawabannya adalah 0. Hasilnya 0. Kan ini minta elemennya doang. Jadi jawabannya adalah 0. Gitu ya. Udah ya. Lanjut kita masuk ke transpose matriks ya. Ini juga penting nih. Transpose matriks adalah perubahan elemen atau perubahan anggota-anggota dari matriks yang tadinya baris berubah jadi kolom ya. Jadi kalau dia baris pertama berubah jadi kolom pertama, baris kedua berubah jadi kolom kedua, dan seterusnya. Ataupun perubahan dari kolom menjadi baris, bisa juga ya. Jadi intinya transpose adalah perubahan elemen atau perubahan anggota-anggotanya
yang tadinya baris menjadi kolom ataupun kolom menjadi baris ya, perubahan dari baris ke kolom atau kolom ke baris. Misalnya contohnya adalah simbolnya ya, jangan lupa simbol dari transpos adalah pangkat T, bisa T besar ataupun T kecil, itu adalah simbol dari transpos. Misalkan ada sebuah matriks 3, 0, 1, 2, 4, 5, 11, 7, 8. Ini ya, yang diminta pakai min deh biar ada bedanya dikit. Yang diminta adalah, ini misalkan kita namain matriksnya ini matriks M ya, matriks M. Ini namanya matriks M. Matriks M-nya ini yang diminta adalah M transpos atau matriks M-nya ditransposkan. Nah, kalau ditransposin ya udah, berarti baris pertama jadi kolom pertama ya kan ya. Yang ini nih, yang baris pertama ini kalian ubah jadi kolom. Jadinya adalah 3, 0, min 1. Ini yang 3, 0, min 1 ke samping berubah jadi ke bawah. Terus mana lagi? Yang min 2, 4, 5 jadi min 2, 4, 5. Mana lagi? 11, 7, 8. Selesai. Ini adalah transposnya. Begitu. Mudah ya? Oke, kita masuk ke operasi matriks. Operasi matriks itu ada penjumlahan, ada perkalian, ada inverse, ada mencari matriks yang lain. Itu adalah operasi matriks ya. Operasi matriks yang pertama adalah penjumlahan. Ingat-ingat, dua buah matriks bisa dijumlahkan kalau mempunyai ordo yang sama. Ya, jadi syaratnya itu adalah ordo yang sama. Ordonya harus sama. Ini adalah syarat dari matriks, ordonya harus sama. Contoh misalkan nomor 1, matriks 2 min 5 1 0 ditambah matriks min 2 3 2 2 adalah, nah kalian jumlahkan atau kalian kurangin. Ini bisa untuk perjumlahan dan pengurangan ya, sekalian aja ya, penjumlahan dan pengurangan. Ya, bisa dijumlahkan ataupun dikurang jika ordonya sama. Nah, yang dijumlahin dan dikurangin itu letak yang sama ya, posisinya yang sama yang kalian jumlahkan dan kalian kurangi. Contohnya ini nih. Nah, yang dijumlahin itu yang letaknya sama, yang mana aja? Berarti yang 2 ini dijumlahkan dengan min 2, gitu kan? Jadi hasilnya dibawah saja. 2 tambah min 2 hasilnya adalah 0, gitu kan? Terus mana lagi? Nih, min 5 tambah 3. Min 5 tambah 3 hasilnya adalah min 2. Mana lagi? 1 ini ditambahin sama 2. 1 tambah 2, 3. Mana lagi? 0, yang ini nih. Yang ini 0 ditambahkan dengan 2 yang di sini. Hasilnya adalah 2. Nah, ini adalah hasil dari penjumlahan dua buah matriks. Bisa aja yang dijumlahin ada 3 matriks, 4 matriks, 5 matriks. Gak masalah, asalkan ordonya sama, gitu ya. Contoh soal nomor 2. Diketahui matriks A-nya ini 110, 321 dan matriks B-nya 84, 3251. Yang diminta tentukan hasil penjumlahan A transpos. Ini ada pangkat T, berarti A transpos ditambah B. Berarti apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu? Yang kalian lakukan adalah mentranspos matriks A-nya. Matriks A-nya kalian transpos berubah menjadi, kita transposin dulu yang A nih. Transpos itu apa tadi? Perubahan baris menjadi kolom ataupun kolom menjadi baris. Kalau kalian ubah ini baris pertama jadi kolom pertama, berarti jadi hasilnya 1 1 0. Jadi ke bawah kan? Terus mana lagi?
3, 2, 1. Nah, ini ditambahkan dengan mana? Tambahin dengan yang B. B-nya ditranspos nggak usah. B-nya nggak usah diapa-apain. B-nya tetap B. Jadi tetap 8, 4. Nah, jadi kayak gini nih. Maka hasilnya di sini ya. Hasilnya kalian jumlahin deh tuh yang letaknya sama. Mana aja yang letaknya sama? Yang 1 sama 8 gitu kan, 4 sama 3, 3 sama 4, 1 sama 3, 2 sama 2, 0 sama 5, dan 1 sama 1. Maka hasilnya adalah kita jumlahin langsung 1 tambah 8, 9, 3 tambah 4, 7, 1 tambah 3, 4, 2 tambah 2, 4, 0 tambah 5, 5, 1 tambah 1, 2. Nah, ini adalah hasil penjumlahannya. Apakah terlihat? Nah, ini ya hasil penjumlahannya. 974452. Mudah ya, sangat mudah. Contoh soal nomor 3. Nah, ini ada ditambah, ada dikurang, sama aja bentuknya. Min 4, 2, 3, 5 ditambah 0, min 7, 10, min 5 dikurang 2, min 1, 0, min 13 adalah. Nah, kalian jumlahin dulu baru dikurang boleh, atau langsung sekalian aja semuanya, nggak masalah. Cari yang posisinya sama, yang seletak, yang satu tempat, kan? Mana aja? Berarti yang ini dulu. Min 4 tambah 0 adalah min 4. Min 4 dikurang 2, min 4 dikurang 2 adalah min 6. Kan? Nah, lagi yang 2. 2 tambah min 7, min 5. Min 5 kurang min 1. Min 5 kurang min 1. Hasilnya adalah min 4. Gitu ya. Kalau bingung tulis lagi nggak apa-apa. 3 tambah 10, 13 dikurang 0 tetap 13. Mana lagi? 5 tambah min 5, 0. 0 dikurang min 13, 0 dikurang min 13. Hasilnya adalah 13. Gitu caranya. Mudah ya?